Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Wiranto Payu di channel Atur Uang. Seperti biasa, saya akan update bagaimana pergerakan investor asing pada hari hari Kamis ya, tanggal 11 Januari tahun 2024. Oke, sebelum kita lihat bagaimana pergerakan investor asing, kita lihat dulu bagaimana review IHSG pada hari Kamis kemarin ya, tutup kemarin. Jadi ISG pada hari Kamis kemarin itu ditutup kembali melemah ya setelah dia sempat pullback hari Rabu kemarin, tapi Kamis dia kembali melemah ke level area support Fibo-nya ya di level 7.191 gitu. Jadi dia mendekati level area supportnya gitu. Nah kalau dari support channelnya sih dia sudah emang pas sudah di apa namanya di support channelnya. Nah kalau ini hari ini dia kembali menembus level support channelnya, maka ada kemungkinan dia akan patah tren dan akan mengetes Fibo 7.191. Kalau tembus lagi, ya dia akan kembali menuju ke 7.062. Tapi semoga itu tidak terjadi ya. Tapi kalau misalkan hari ini ISG kembali pullback, maka dia akan kembali, mudah-mudahan dia akan kembali mengetes area Fibo atasnya ya di 7.000, 3.000, di 7.399 poin. Dan semoga ini terjadi dan dia akan kembali, IHSG akan kembali rally di sepanjang tahun 2024 ini. Nah, kemudian 15 saham yang memiliki nilai transaksi terbesar di hari Kamis kemarin itu adalah masih didominasi oleh bank-bank. Ini ada Bank BRI, BBCA, BMRI itu mendomin, mendominasi pembelian saham, di mana saham-sahamnya itu sebesar setengah triliun itu didominasi nilai transaksinya gitu kedua bank ini gitu. Adapun saham-saham yang oleh asing masih dalam posisi net buy pada hari Kamis kemarin itu juga masih ada BBRI dengan asing sini posisinya 300 miliar, kemudian oleh BBCA 150 miliar. Jadi ini BBRI setelah kemarin dia mengalami penurunan ya setelah dividen, hari ini asing kembali mulai masuk ya dengan mulai mengakumulasi saham BBRI lagi ini. Tapi ini sayang ini bukan syariah, saya tidak masuk ya. Kemudian juga ini film ini juga ini merupakan konsisten untuk asing untuk masuk di saham ini, sehingga ini kita bisa perhatikan. Kemudian BRPT, Astra juga sudah mulai masuk asing ya, yang setelah kemarin dia sell, sekarang asing sudah mulai masuk pada hari Kamis kemarin gitu ya. Semoga di sini sudah mulai ada tanda pullback untuk Astra ini gitu. Kemudian untuk yang saham-saham yang next sendiri itu masih ada MDKA, kemudian ada Inco, KLBF dan seterusnya. Uh, ya, sedangkan ya adapun saham-saham yang uh, selama tahun 2024 ini ya di koleksi oleh asing itu ada saham BBCA, ada saham BBMRI, BRI juga masih didominasi ya, di mana BBCA ini sudah asing itu sudah masuk netnya gitu, maksudnya 1,6 triliun, kemudian BMRI 1,3 triliun dan BBRI juga sudah hampir 1 triliun rupiah. Telkom sendiri juga sudah cukup masuk banyak ya, tapi sayangnya di sini untuk hampir semua saham-saham di sini itu harganya sudah tinggi dibandingkan harga buy-nya gitu ya. Itu apalagi untuk film nih, untuk film ini dia sini asing sudah floating profit nih 10,2%, sehingga bagi teman-teman yang ingin masuk film diperhatikan ya, tolong bisa diatur manajemennya, karena di sini asing sudah floating profit, artinya asing bisa saja keluar karena sudah cukup tinggi floating profitnya. Nah, kalau bagi teman-teman yang ingin mengikuti saham-saham yang masih asing, masih floating loss ya, itu ada Adaro, kemudian ada BRPT, Akra, dan TRGU. Nah, itu adalah saham-saham yang dimana asing, posisi beli asing itu
masih di atas dari harga closingnya, sehingga masih bisa di apa namanya diikuti. Kalaupun teman-teman ingin memaksa ikut di saham-saham yang di sini, ya Anda bisa lihat beberapa saham-saham yang masih tipis antara closing price dengan average-nya, sehingga masih bisa dibawa tinggi lagi oleh asing. Itu ya. Nah, adapun saham-saham yang masih net sell ya, di sini Astra ya, meskipun tadi Astra di hari kemarin sudah kembali asing sudah net buy, tetapi secara keseluruhan sepanjang tahun 2024 Astra ini masih net sell untuk posisi asingnya gitu ya, sebesar 413 miliar asing masih di sini. Kemudian ada MDKA, KLBF, Inco, dan Antam. Ini adalah saham-saham yang asing masih net sell sepanjang tahun 2024. Ya, ya itu demikian sharing saya pada hari ini mengenai pergerakan investor asing di saham di Bursa Efek Indonesia, dan semoga informasi ini bisa menjadikan apa namanya masukan bagi teman-teman semua yang ingin mengatur strategi investasinya atau tradingnya masing-masing. Dan sekali lagi, jangan ditelan mentah-mentah ya berbagai video di channel ini karena sifatnya murni sharing. Jadi teman-teman diharapkan untuk menyaring kembali beberapa informasi yang kami sampaikan. Dan seperti biasa, kalau memang teman-teman merasa bahwa video-video di sini bermanfaat, teman-teman bisa mendukung saya berupa like, subscribe, dan share berbagai video-video yang ada di dalam channel Atur Uang. Terima kasih atas dukungannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.